Masih bersama kami di Presisi Pagi. Tim Gabungan Ops Damai Kartens 2025 bersama TNI berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di area Pendulangan Emas, tepatnya di lokasi 22 dan Buarakum sepanjang aliran Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah saat ini telah tiba di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo untuk dilakukan proses identifikasi dan investigasi lebih lanjut. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani menyampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah kondisi medan yang berat serta cuaca yang kurang bersahabat. Dia juga menambahkan bahwa proses evakuasi lanjutan akan dilanjutkan mengingat kondisi cuaca yang memburuk serta waktu yang sudah malam. Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 juga telah mengirimkan tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ke RSUD DKI untuk membantu proses identifikasi secara profesional dan cepat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan bahwa upaya pengejaran terhadap para pelaku terus dilakukan secara intensif dan terkoordinasi. Kami akan menyampaikan update perkembangan situasi terkini kasus pembunuhan masyarakat sipil di Pendulangan Emas Yahukimo. Pada hari ini tanggal 10 April 2025 kami telah mengevakuasi 2 jenazah korban pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamakan dirinya Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Nugama. Kejadian tersebut terjadi di area Pendulangan Emas, lokasi 22 dan Muarakum sepanjang aliran Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Saat ini 2 jenazah tersebut sudah tiba di RSUD DKI Yahukimo untuk selanjutnya akan dilakukan proses investigasi dan identifikasi. Proses evakuasi juga masih berlangsung karena terkendala cuaca dan sudah malam hari, maka evakuasi akan dilanjutkan besok pagi. Satgas Damai Kartens juga telah mengirimkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menuju RSUD DKI di Yahukimo untuk membantu kelancaran proses identifikasi dan investigasi. Satgas Operasi Damai Kartens dan TNI terus mengejar para pelaku. Melalui sinergitas ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan kepada aparat keamanan yang sedang bekerja saat ini, serta tidak mempercayai informasi dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, perkembangan selanjutnya akan selalu kami update. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan TNI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari tim Humas Polres Timika Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Bondowoso berhasil bekuk truk yang sempat buron setelah menabrak motor di Jalan Raya Silo Lembu. Akibat kejadian ini, 2 orang pengendara berboncengan meninggal dunia. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur menangkap dan mengamankan kendaraan truk yang sempat buron setelah menabrak motor di Jalan Raya Silo Lembu, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Sopir truk diketahui bernama Jani yang saat kejadian sedang memuat pakan ternak melarikan diri usai menabrak sepeda motor. Setelah dilakukan identifikasi dengan sejumlah rekaman CCTV, akhirnya dengan beberapa kesesuaian yaitu spion yang diganti, lampu sen kanan pecah dan pembatas bak kanan sudah dibuka. Kendaraan pun berhasil diamankan berikut dengan sopirnya. Di daerah Silo Lembu, Curah Dami. Untuk korban 2 orang mengendarai sepeda motor Vario, lumayan luka berat, sempat dilarikan ke rumah sakit, ternyata tidak tertolong. Diduga berbenturan atau bertabrakan dengan dugaan awal itu truk. Memang saksi-saksi mata kurang tidak ada yang melihat.
Akhirnya kita telusuri CCTV yang ada di sekitar lokasi, baik yang sebelum kejadian maupun setelah kejadian. Kemudian di TKP, hasil TKP kami menemukan juga spion warna oranye. Kemudian kami telusuri di CCTV itu spionnya memang hilang satu yang kami temukan. Kemudian kita minta datanya siapa pengantar pakan ternak ini, ketemu orangnya. Terus dengan upaya persuasif kita jemputlah di perbatasan Bondowoso dengan Situbondo. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor bernama Solihudin usia 22 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara rekannya Sutrisno 18 tahun sempat dirawat namun karena luka sangat parah membuat nyawanya tak tertolong. Atas perbuatannya pelaku dipersangkakan pasal 310 ayat 4 dan atau pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Tim Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sinergisitas antara TNI dan Polri kembali ditunjukkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kali ini Babin Kamtibmas Polres Badung Polda Bali bersama dengan Babinsa Desa Dharma Saba bersinergi mendorong warga binaannya untuk memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagai tempat budidaya ikan lele, kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah, masyarakat dapat mengembangkan usaha peternakan ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan dan ketahanan pangan keluarga. Babinsa Desa Dharma Saba, Peltu Imade Sudana, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan. Babin Kamtibmas Polres Badung, Aibtu Iputu Ngurah Brata menambahkan bahwa selain pendampingan teknis, pihaknya juga membantu dalam pemasaran hasil panen agar masyarakat dapat menjual ikan lele dengan harga yang kompetitif. Dengan adanya sinergi antara TNI dan Polri dalam mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan lele ini, diharapkan masyarakat semakin mandiri dalam sektor pangan dan ekonomi. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara aparat keamanan dan warga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama. Dari Humas Polres Badung, Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Selatan menggelar apel halal bihalal setelah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Apel halal bihalal Polda Kalimantan Selatan ini dilaksanakan di lapangan hitam Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Rabu 9 April 2025 dan diikuti oleh Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, serta para personil Polri dan PNS Polri Polda Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini, Kapolda Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran terkait kesuksesan pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2025. Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, hasil dari pelaksanaan evaluasi Ketupat 2025 ini tercatat angka laka lantas di Kalimantan Selatan menurun hingga 36%. Kapolda menekankan bahwa keberhasilan ini akan diadopsi pada pelaksanaan pengamanan kegiatan operasi yang akan dilakukan di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan ke depan. Usai memberikan arahan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan beserta Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Golkar Pangarso, dan para pejabat utama Polda Kalimantan Selatan berbaris rapi saling berjabat tangan untuk saling memaafkan bersama seluruh personil Polri dan PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Selatan. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk terjadi di ruas jalan Diponegoro atau bypass Klaten pada Selasa 8 April 2025. Peristiwa ini sempat menimbulkan perhatian pengguna jalan dan warga sekitar, namun beruntung tidak menyebabkan adanya korban jiwa. Aparat kepolisian dari Polres Klaten bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.
Akibat kecelakaan tersebut, muatan truk dilaporkan sempat tumpah dan berserakan di badan jalan, mengganggu arus lalu lintas di jalur utama tersebut. Namun berkat kesigapan petugas dari Polres Klaten, proses evakuasi muatan yang tumpah dapat segera dilakukan. Upaya pembersihan jalan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kemacetan dan memastikan kembali kelancaran arus kendaraan. Penyebab pasti terjadinya kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan besar, untuk senantiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Kondisi jalan yang ramai dan potensi kelelahan setelah perjalanan jauh memerlukan kewaspadaan ekstra demi mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Personil Polres Klaten sigap dalam respon membantu mengamankan muatan yang berserakan di badan jalan dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Polres Klaten menghimbau setiap pengendara untuk selalu berhati-hati dan taati aturan lalu lintas. Aparat gabungan dari Polres Halmahera Utara dan Kompi 1 Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Maluku Utara bergerak cepat membantu memadamkan kobaran api yang melanda Pasar Impres Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Respon sigap dari aparat keamanan ini menunjukkan sinergi dan kepedulian terhadap keselamatan serta aset masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Personil Polres Halmahera Utara bergerak cepat untuk mengatasi kebakaran Pasar Impres Desa Rawajaya Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 9 Maret 2025. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Zikri, turun langsung ke tempat kebakaran di Pasar Impres Desa Rawajaya Tobelo, memimpin upaya pemadaman. Semangat AKBP Faidil dan tim gabungan TNI dan Brimob Kupa-Kupa serta Damkar tidak kendur. Baju Kapolres basah karena terkena semprotan AWC saat ikut memadamkan api di Pasar Rawajaya. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dan api berhasil dikendalikan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Tim yang tergabung dari TNI, Polri, Damkar Halut, serta masyarakat berupaya maksimal untuk memadamkan api. Namun terkendala oleh tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar dalam pasar, membuat api dengan mudah membesar dan merembet ke hampir seluruh bagian Pasar Impres Rawajaya. Akibat dari kebakaran ini, puluhan lapak pedagang hangus terbakar dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polres Halmahera Utara. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.